Udah jadi, Ya, aku dulu ya, monggo. dari yang seru nih. Udah kelihatan belum? Belum, belum, belum. Udah kelihatan? Yuk, lanjut. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan dana asuhan keperawatan Nyonya P dengan kanker serviks di ruangan Wijaya Kusuma, RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Jadi, definisi dari kanker serviks sendiri adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada leher rahim sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut biasanya disertai dengan adanya perdarahan dan pengeluaran cairan vagina yang abnormal. Penyakit ini dapat terjadi berulang-ulang. Kanker serviks dimulai dengan adanya suatu perubahan di sel leher rahim normal menjadi sel abnormal yang kemudian membelah diri tanpa terkendali. Sel leher rahim yang abnormal ini dapat terkumpul menjadi tumor. Tumor yang terjadi dapat bersifat jinak ataupun ganas yang akan mengarah ke arah kanker dan dapat menyebar. Kemudian di sini adalah anatomi fisiologi dari kanker serviks sendiri. Kemudian untuk review kasusnya, pasien datang ke IGD rumah sakit pada pukul 7 dengan keluhan mual muntah siang hari dan tidak kunjung berhenti. Pasien dibawa ke RSPKU sebelumnya, namun mual muntah masih berlanjut dan tidak ada perubahan. Pasien juga mengatakan keluar darah dari vagina. Pasien mengatakan baru saja kemoterapi beberapa hari yang lalu. Kemudian berikut adalah identitas dari Nyonya P sendiri. Kemudian untuk riwayat kesehatan klien, keluhan utamanya pasien mengatakan mual dan muntah. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD rumah sakit pada pukul 9 dengan keluhan mual muntah sejak siang hari dan tidak kunjung berhenti. Pasien sudah dibawa ke RSPKU sebelumnya, namun mual muntah masih berlanjut dan tidak ada perubahan. Pasien juga mengatakan keluar darah dari vagina. Pasien mengatakan baru saja kemoterapi beberapa hari yang lalu. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes dan stroke. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga, pasien tidak memiliki riwayat penyakit keluarga apapun. Dan yang dibawa merupakan genogram dari nyonya sendiri. Untuk pengkajiannya, kita lihat dari pola nutrisi dan metabolik. Jadi sebelum masuk rumah sakit, tinggi badan pasien P adalah 149 cm dan berat badannya adalah 70 kg. Kemudian setelah masuk RS mengalami penurunan yang cukup drastis dari tinggi badan 149 cm dan sekarang menjadi 37 kg. Kemudian pasien mengatakan ada penurunan berat badan, pasien mengatakan nafsu makan menurun dan mual muntah, pasien hanya bisa makan bubur dan hanya menghabiskan 2 sendok makan, kemudian kondisi mulut sianosis dan kering. Pasien tidak menggunakan gigi palsu, terpasang infus NaCl, pasien tidak menggunakan NGT, terus kondisi kulit terlihat pucat, suhu tubuh hangat, turgor kulit baik, tidak ada edema, tidak ada lesi, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Untuk
pola eliminasinya, pasien mengatakan frekuensi BAB hanya 1 kali dalam 1 hari dengan konstipasi. Kebiasaan BAK 2-3 kali dalam sehari namun nyeri saat berkemih. Warna urin merah bercampur darah. Pasien tidak menggunakan alat bantu kateter. Untuk infeksi abdomennya, abdomen kanan dan kiri simetris, auskultasinya bunyi usus normal, palpasi terasa tegang, distensi tidak ada distensi. Kemudian untuk pola aktivitas dan olahraga, pasien tidak mengalami tremor, atrofi maupun pembengkakan. Pasien tidak mampu melakukan perawatan diri karena bagian tangan kanan mengalami stroke. Pasien melakukan perawatan diri dengan bantuan orang lain. Pasien menggunakan alat bantu dan pengaman tempat tidur, gaya berjalan normal dan batasan saat berjalan. Ada batasan saat berjalan. Kemudian postur tubuh normal, tidak ada deformitas, ada dislokasi bagian tangan kanan, ada bagian tubuh yang tidak ada bagian tubuh yang diamputasi. Pengkajian perkembangan fisik normal, tidak ada kelainan. Untuk denyut kardiovaskularnya, denyut nadinya 95 kali per menit, tekanan darahnya 98 mmHg. Kemudian untuk pola pernafasannya, inspeksi dadanya simetris, frekuensi pernafasan 20 kali per menit, batuk, tidak ada batuk, auskultasi dada vesikuler, pola istirahat tidur, pasien hanya bisa tidur 3 jam dalam 1 hari, ada gangguan tidur. Kemudian untuk pola kognitif dan persepsi, tingkat kesadarannya kompos mentis, kemudian pasien terlihat cemas, afeknya datar, tingkat orientasi baik terhadap orang lain, tempat, namun tidak untuk tempat dan waktu. Kemudian memori, kalian ingatannya kurang baik, kemudian ada pupil isokor, refleks normal, gaya genggam tidak bisa menggenggam karena tangan bagian kanan dan kekuatan otot genggamnya lemah. Kemudian untuk nyerinya, ada nyeri seperti ditusuk, kemudian radiasinya nyeri hanya saat berkemih pada bagian abdomen, namun tidak terlalu nyeri, nyerinya ada pada skala 3. Untuk waktunya nyeri hanya saat berkemih saja. Kemudian untuk panca inderanya, penglihatan masih jelas, pendengaran pasien normal dan tidak ada gangguan. Nah, kemudian ini untuk pengkajian dari pola persepsi dan konsep dirinya. Tampilannya cemas, pucat, tingkat kecemasan skala 8, tidak tampak kemerahan pada wajah, ada perubahan volume suara, bahasa tubuh tidak jelas dan tidak mudah dipahami, selalu menghindari kontak mata, menjawab pertanyaan dengan lambat, pandangan terhadap diri sendiri negatif karena merasa merepotkan anak-anaknya, citra tubuh negatif, pasien merasa dirinya berbeda setelah sakit, mulai dari rambut yang rontok, tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, alis rontok, tubuh yang melemah dan tidak bisa digerakkan. Kemudian berikut adalah pengkajian dari pola coping, pola seksualitas dan reproduksi. Kemudian untuk pola seksualitas dan reproduksi sendiri, pasien mengatakan sudah menopause sejak 10 tahun yang lalu, namun terjadi perdarahan pada vagina yang tidak kunjung sembuh. Darah mengalir seperti saat berkemih dengan volume yang banyak dan berwarna merah. Pasien mengalami keputihan yang abnormal, berbau busuk, berwarna hijau, tidak memiliki riwayat masalah penyakit menular, tidak memiliki riwayat penyakit HIV, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah pengajian dari pola dan nilai keyakinan, serta pemeriksaan penunjang dari pemeriksaan ada pemeriksaan darah lengkap, leukositnya abnormal, hematokritnya abnormal, eritrositnya abnormal, trombositnya abnormal, kemudian MPV-nya abnormal, eosinofilnya abnormal. Kemudian untuk pengobatannya, obat rekonsiliasi adalah 1 kali 12 IU dan Novarapid
2 kali 4 IU. Kemudian untuk hasil pemeriksaan diagnostiknya sendiri ada biopsi, diagnosanya ada karsinoma serviks, organnya ada di serviks. Kemudian untuk EKG-nya normal. Dan berikut adalah patofisiologi atau pathways berdasarkan kasus dari kanker serviks dialami oleh Nyonya P sendiri. Kemudian kita lihat untuk analisis datanya, data subjektifnya, pasien mengatakan mual dan muntah sejak siang hari sampai malam hari. Pasien tidak nafsu makan, berat badan menurun dari 70 kilo menjadi 37 kilo, kemudian membran mukosa pucat, dan berikut adalah tanda-tanda vitalnya. Untuk etiologinya, dari kemoterapi, kemudian terjadilah mual muntah, nafsu makan menurun, kemudian berat badan menurun, sampai terjadilah defisit nutrisi. Masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian untuk analisa diagnosa yang kedua, pasien mengatakan keluar darah dari vagina. Untuk data objektifnya, pasien menggunakan pembalut dan tampak keluar darah dari vagina. Pasien tampak sering mengganti pembalut. Kemudian untuk etiologinya, kanker serviks menembus sel epitel, kemudian terjadi struma serviks, meluas ke jaringan pembuluh darah limfe dan vena, kemudian dinding pembuluh darah terdesak, kemudian terjadilah perdarahan. Untuk masalah keperawatannya sendiri, ada defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian untuk analisa data yang ketiga, ada pasien mengatakan timbul keputihan, berbau busuk, mengalami kebotakan pada kepala, rambut di sekujur tubuh. Pasien juga mengatakan tidak bisa lagi menggerakkan bagian tangan kanannya. Untuk data objektifnya, tampak bau yang menyengat dari vagina. Pada saat pengkajian, adanya bau yang sangat menyengat dari vagina pasien. Kemudian terdapat keputihan yang abnormal, pasien tampak botak, pasien tidak mampu mengangkat tangan kanannya, pasien selalu fokus pada penampilan masa lalu dan selalu mempermasalahkan tentang hal yang terjadi. Kemudian untuk etiologinya, kanker serviks, kemudian ada vaskularisasi sel, perdarahan endo dan nekroserviks, nekrosis jaringan, kemudian timbul keputihan dan bau busuk, kemudian menyebabkan gangguan citra tubuh. Untuk masalah perawatannya sendiri ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan pengobatan, yaitu kemoterapi. Untuk berikut adalah rancangan asuhan keperawatannya. Yang pertama, untuk diagnosa defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksi, ditandai dengan mual muntah. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka status nutrisi membaik, nyeri abdomen membaik, frekuensi makan membaik, MT membaik, nafsu makan membaik. Kemudian untuk rencana tindakannya ada manajemen nutrisi, dari observasi, terapeutik, edukasi, sampai kolaborasi. Kemudian untuk yang diagnosa kedua ada perdarahan berhubungan dengan koagulasi intravaskular disminta dihubungkan dengan perdarahan vagina. Untuk tujuan dan kriteria hasil setelah melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat perdarahan menurun. Kemudian untuk rencana tindakannya adalah pencegahan perdarahan, mulai dari observasi, ada monitor tanda gejala perdarahan, monitor tanda-tanda vital, terapeutik, mempertahankan bed rest selama perdarahan, kemudian ada edukasi dan kolaborasi. Kemudian untuk yang ketiga ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan pengobatan. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan citra tubuh meningkat dengan verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuhnya meningkat, kemudian fokus pada
penampilan masa lalu juga meningkat. Untuk rencana tindakannya ada promosi citra tubuh, meliputi ada dari observasinya, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan monitor, kemudian monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah, kemudian terapeutiknya diskusikan persepsi pasien dan keluarga terhadap perubahan citra tubuh, jelaskan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh, dan diskusikan perubahan citra tubuh. Kemudian ini untuk implementasi keperawatannya. Untuk diagnosa yang pertama, pada hari Senin ada mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi makanan yang disukai, monitor berat badan, monitor tanda dan gejala perdarahan, monitor tanda-tanda vital, monitor koagulasi, identifikasi harapan atau citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan monitor. Kemudian ada monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, kemudian monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Dan berikut adalah respon dari pasien sendiri. Kemudian untuk hari Selasanya, implementasi yang dilakukan adalah melakukan oral hygiene sebelum makan, mempertahankan bed rest, menjelaskan tanda-tanda perdarahan, mendiskusikan persepsi pasien dari keluarga. Kemudian untuk hari Rabu, implementasi yang dilakukan adalah mengajarkan posisi duduk, berkolaborasi dengan ahli gizi, meningkatkan asupan cairan, pemberian produk darah jika diperlukan, kemudian mendiskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, kemudian anjurkan mengikuti kelompok pendukung atau sebaya. Untuk evaluasi keperawatannya sendiri, untuk evaluasi keperawatan diagnosa yang pertama pada hari Senin, yaitu dengan diagnosa defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Subjektifnya pasien mengatakan mual dan muntah sejak siang hari sampai malam hari, pasien tidak nafsu makan. Untuk objektifnya ada terjadi penurunan berat badan, terus mukosa bibir pucat, kemudian ada berikut adalah tanda-tanda vitalnya. Kemudian masalah terasa sebagian nyeri abdomen dari awalnya 1, targetnya 5, hasilnya 2, kemudian frekuensi makan dari awalnya 1, targetnya 5, hasilnya 2, IMT-nya dari awalnya 1, targetnya 5, dan hasilnya masih sama 1, belum ada perubahan pada berat badan. Kemudian nafsu makannya dari awalnya 1, targetnya 5, hasilnya masih 1, kemudian lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi keperawatan pada diagnosa yang kedua, ada perdarahan berhubungan dengan koagulopati intravaskular. Subjektifnya pasien mengatakan keluar dari vagina, objektifnya pasien menggunakan pembalut dan tampak keluar darah dari vagina, pasien tampak sering mengganti pembalut. Kemudian untuk indikatornya ada perdarahan vagina yang awalnya 1, targetnya 5, hasilnya 3. Kemudian lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga, gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan pengobatan. Subjektifnya pasien mengatakan timbul keputihan, berbau busuk, mengalami kebotakan pada kepala dan rambut di sekujur tubuh. Pasien juga mengatakan tidak bisa lagi menggerakkan bagian tangan kanannya. Objektifnya tampak bau yang menyengat dari vagina, terdapat keputihan abnormal, pasien tampak botak, pasien tidak mampu mengangkat tangan kanannya, pasien selalu fokus pada penampilan masa lalu. Kemudian masalah teratasi sebagian, verbalisasi perasaan yang awalnya 5, targetnya 1, sekarang menjadi 4. Kemudian fokus pada penampilan masa lalu yang awalnya 5, targetnya 1, sekarang menjadi 4. Masalah belum teratasi,
intervensi dilanjutkan. Kemudian ini untuk evaluasi hari keduanya. Dan ini untuk evaluasi hari ketiga dengan diagnosa defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, pasien sudah tidak terlalu mual namun masih tidak nafsu makan. Kemudian objektifnya membran mukosa sudah tidak pucat, pasien sudah mau makan walaupun hanya bubur saja. Untuk tanda-tanda vitalnya, kemudian masalah teratasi sebagian dengan nyeri abdomen yang awalnya 1, targetnya 5, hasilnya 5, sudah tidak ada nyeri lagi. Kemudian frekuensi makannya awalnya 1, targetnya 5, kemudian hasilnya 5. Untuk IMT-nya masih sama, belum ada perubahan atau kenaikan berat badan yang dialami pasien dari awalnya 1, targetnya 5, hasilnya masih 1. Kemudian untuk nafsu makan sudah mulai meningkat dari awalnya 1, targetnya 5, kemudian hasilnya 4, kemudian intervensi dihentikan karena pasien pulang. Kemudian untuk hari kedua, untuk evaluasi hari ketiga dengan diagnosa perdarahan berhubungan dengan koagulopati intravaskular, subjektifnya pasien mengatakan sudah tidak keluar dari vagina, objektifnya pasien sudah tidak menggunakan pemberat lagi. Kemudian masalah teratasi perdarahan vagina dari awalnya 1, targetnya 5, hasilnya 5. Kemudian intervensi dihentikan, pasien pulang. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek tindakan pengobatan. Subjektifnya pasien mengatakan menerima keadaan tubuhnya. Objektifnya pasien sudah jarang untuk membicarakan perubahan tubuhnya. Masalah teratasi verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh yang dari awalnya 5, targetnya 1, hasilnya 1. Kemudian fokus pada penampilan masa lalu, awalnya 5, kemudian targetnya 1, hasilnya 1. Intervensi dihentikan, pasien pulang. Dan berikut adalah soal ingatnya. Nyonya M datang ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah, demam sampai menggigil sejak kurang lebih 2 hari yang lalu. Mual muntah tidak kunjung sembuh, mual dan muntah bertambah parah ketika makan. Terjadi penurunan berat badan dari 60 kg menjadi 58 kg. Apa prioritas diagnosa pada kasus tersebut? Yang pertama ada hipertermia, kebutuhan informasi terpenuhi. Yang C, resiko defisit nutrisi, dan D, defisit nutrisi. Dari pilihan di atas, yang paling benar adalah resiko defisit nutrisi karena penurunan yang terjadi belum sampai 10%, maka tidak bisa disebut sebagai defisit nutrisi. Namun, diagnosa yang prioritas diagnosa pada kasus tersebut adalah resiko defisit nutrisi. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Yoi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan kebutuhan keperawatan pada Nyonya S dengan CR Rekti di ruang Wijaya Kusuma, RSUD Profesor Dr. Margono Sukayo. Next, Mbak.
Berikut adalah anatomi dari kanker kolon. Definisi. Kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari rektum. Kanker kolorektal ditunjukkan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga tractus gastrointestinal. Kanker kolorektal adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar terdiri dari kolon, bagian terpanjang dari usus besar, dan atau rektum. Pertumbuhan sel yang abnormal di dalam lapisan usus halus dan rektum disebut juga dengan polip yang kemudian dapat berbuah menjadi kanker. Kanker kolorektal merupakan kanker yang ditemukan di kolon atau rektum. Next, Mbak. Kasus keluhan utama saat dilakukan pengkajian pada tanggal 14 Oktober jam 1, Nyonya S, pasien dirawat di ruang Wijaya Kusuma lantai 3. Keadaan pasien kompos mentis, mengeluh nyeri skala 7 pada bagian perut hingga ke pantat, tangan nyeri kaku, kaki pegal, dan punggung nyeri, susah BAB, pusing, dan mual ketika melihat makanan. Pasien mengatakan jika beraktivitas sangat mudah lelah. Hasil pemeriksaan TTP didapatkan tekanan darah 128/76 mmHg, nadi 112 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,5, SpO2 98. Riwayat kesehatan sekarang, pasien menjalani kemo ke-6-nya. Saat ini pasien terlihat pucat bibirnya, CRT kurang dari 2 detik, akral dingin, pasien terpasang NGT, irama jantung reguler, bunyi paru saat diperkusi terlihat sonor pada semua lapang paru, daerah abdomen terdapat luka operasi pada kuadran atas dan kiri sepanjang 10 cm dan 20 cm, steril terpasang kateter dan dengan urin 1290 ml dalam urin bag. Aktivitas pasien dibantu oleh keluarganya dan perawat. Riwayat kesehatan dahulu, pasien pernah dibawa ke RS Mandiraja sebelumnya dengan keluhan yang sama. Next, Mbak. Pemeriksaan fisik ekstremitas superior CRT kurang lebih dari 2 detik, inferior CRT kurang dari 2 detik, pemeriksaan refleks batuk, pemeriksaan tugul kulit lebih dari 3 detik, akal dingin. Untuk pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan jaringan organ rektum terdapat keping jaringan 0,2 cc coklat mikroskopis. Kepingan jaringan menunjukkan kelompok sel-sel ganas epitelial dengan inti bulat oval, pleomorfik, hiperkromatik, kromatin kasar membentuk struktur glandular menginfiltrasi dalam stoma, fibrosum, sembab, hiperemis, berserbukan sel-sel radang limfosit. Kesimpulan, adenocarcinoma well differentiated. 4 kasus. Untuk diagnosa perawatannya ada 3, yaitu nyeri kronis berhubungan dengan akin injury CRT, gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis, luka kesehatan operasi, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Asuhan keperawatan, analisa datanya, diagnosa pertama, data subjektif, pasien mengatakan nyeri dari pantat menjalar hingga ke perut. Data objektifnya PGRST skala 7. Problemnya nyeri kronis, etiologi akin injury, diagnosa perawatannya nyeri kronis berhubungan dengan akin injury. Untuk analisa data yang kedua yaitu data subjektif, pasien mengatakan badan lemas, pasien mengatakan nyeri pada tangan, kaki, pinggang, dan anusnya terasa panas. Data objektifnya, mukosa bibir sekalian tampak kering, luka tampak basah, kulit tampak sedikit kemerahan pada area luka. Problemnya gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan faktor mekanis,
Untuk diagnosa anamnesa data ketiga yaitu pasien mengatakan badannya hangat, pasien mengatakan balutan bekas operasinya sedikit gatal, dan objeknya pasien terpasang balutan masih baru dan terfiksasi. Problemnya resiko infeksi, etiologinya prosedur invasif, diagnosa perawatannya resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Next. Rencana perawatan nyeri kronis berhubungan dengan agen injury CRP. Pertama dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Diharapkan nyeri kronis membaik dengan kriteria hasil. Kalau nyeri menurun, skala 5, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Psikinya manajemen nyeri. Untuk gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan faktor mekanis luka sayatan operasi, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan gangguan integritas kulit dan jaringan membaik dengan kriteria hasil kerusakan jantung ringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, skor 5 nyeri menurun. SIK-nya perawatan integritas kulit. Untuk rencana keperawatan yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasi. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, diharapkan resiko infeksi menurun dengan kriteria hasil, nyeri menurun, kelima kemerahan menurun, bengkak menurun. Untuk SIK-nya pencegahan infeksi. Next. Implementasi dan evaluasi diagnosa nyeri kronis berhubungan dengan agen injury CRP. Implementasi hari Selasa 15 Oktober jam 2. Implementasinya mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping menggunakan analgetik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, mengkolaborasi pemberian analgetik. Evaluasinya, case-nya pasien mengatakan nyeri di bagian perut atau abdomen menjalar ke anus. O-nya terdapat luka bekas operasi di abdomen kiri, kuadran kanan dan kiri, skala nyeri 7. Hanya masalah nyeri kronis belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan jaringan berhubungan dengan faktor mekanis. Implementasi jam 4, mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, luka sayatan operasi, mengubah posisi tiap 2 jam di area baring, melakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, menganjurkan minum air yang cukup. S-nya pasien mengatakan badan lemas, ulnya terasa kering dan minumnya cuma sedikit. O-nya pasien terdapat luka sayatan operasi di abdomen kuadran kanan dan kiri sepanjang 20-20 cm. Masalah gangguan integritas belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa ketiga, implementasinya memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien, mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. S-nya pasien mengatakan badannya hangat, hanya hasil pemeriksaan TTW suhu 38,5, masalah resiko infeksi belum teratasi, lanjutkan intervensi. Next. Untuk implementasi hari kedua, diagnosa pertama nyeri kronis berhubungan dengan agen injury CRP, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping penggunaan analgetik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, mengkolaborasi pemberian analgetik. Evaluasinya, pasien mengatakan masih nyeri luka pos operasi CRP, O-nya skala nyeri 6, sedang seperti kram, kaku, terbakar, hanya masalah nyeri kronis belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk implementasi diagnosa kedua, mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, luka sayatan operasi, mengubah posisi tiap 2 jam di area baring, melakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, menganjurkan minum air yang cukup. S-nya pasien mengatakan nyaman setelah mengubah posisi tiap 2 jam di area baring. O-nya terdapat luka sayatan operasi, hanya masalah gangguan integritas kulit belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk implementasi hari kedua, diagnosa ketiga, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien, mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. S-nya pasien mengatakan badannya sudah tidak panas dan tidak pusing. Pasien tampak nyaman setelah dilakukan ganti balut pada luka pos operasi. Masalah risiko infeksi belum teratasi, lanjutkan intervensi. Next. Untuk diagnosa pertama, implementasi hari ketiga, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping penggunaan analgetik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, mengkolaborasi pemberian analgetik. Evaluasinya, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang,
Skala nyeri 3 ringan, masalah nyeri kronis sudah teratasi. Indikator keluhan meringis awal 2 target 5 hasil 5, meringis awal 2 target 5 hasil 5, gelisah awal 2 target 5 hasil 5, kesulitan tidur awal 2 target 5 hasil 5. Hentikan intervensi. Untuk diagnosa ketiga, diagnosa kedua, implementasi hari ketiga, mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, luka sayatan operasi, mengubah posisi tiap 2 jam di area baring, melakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, menganjurkan minum air yang cukup. Evaluasinya, pasien mengatakan nyeri luka sayatan OP-nya sudah berkurang, pasien tampak lebih nyaman, masalah gangguan integritas kulit teratasi dengan indikator kerusakan jaringan awal 3 target 5 hasil 5, kerusakan lapisan kulit awal 3 target 5 hasil 5. Next. Untuk diagnosa ketiga, implementasi hari ketiga, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien, mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, mengkolaborasi pemberian analgetik. Pasien mengatakan nyaman dan tidak gatal di area perut, pasien tampak nyaman, masalah ringan resiko infeksi sudah teratasi dengan indikator nyeri awal 3 target 5 hasil 5, kemerahan awal 3 target 5 hasil 5, bengkak awal 3 target 5 hasil 5. Hentikan intervensi. Next. Untuk prognosis kanker CA recti, prognosisnya kanker kolorektal bergantung pada klinis dan stadium kanker kolorektal pada saat diagnosis. Sebelum ini ditentukan oleh penetrasi dinding usus, jumlah nodus limfatik lokal yang terlibat, dan adanya metastasis di ruang usus besar. Prognosis dipengaruhi oleh klinis pasien dan stadium kanker saat diagnosis. Gambaran histopatologi juga dilaporkan dapat menjadi prediktor prognosis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dilanjut, Bos. Bahani tolong besarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Lutfanisa. Saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan pada TNM dengan CA coli di ruangan Wijaya Kusuma. Lanjut. Kanker kepala dan leher atau bisa disebut dengan CA coli menggambarkan keganasan yang timbul dari mukosa saluran aerodigestif bagian atas seperti sinonasal, rongga mulut, faring, dan laring. Kanker kepala dan leher menggambarkan jenis kanker dan saluran aerodigestif bagian atas seperti saluran sinonasal, rongga mulut, faring, atau laring. Penyebab kanker tidak dapat diketahui secara pasti, akan tetapi ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker. Yang pertama ada genetik. Faktor genetik menyebabkan beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita kanker tertentu dibandingkan keluarga lainnya. Yang kedua ada lingkungan terpapar asap rokok.
sinar ultraviolet dari matahari dan radiasi. Yang ketiga ada perilaku, ada merokok, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan daging yang diawetkan, minuman beralkohol. Yang keempat ada infeksi dan virus. Lanjut. Saat sel-sel kanker mulai tumbuh dan berkembang akan muncul tanda dan gejala. Tanda gejala biasanya terjadi seorang mengalami CA coli antara lain. Yang pertama ada sulit menelan, Cipalan, sering Put. serak, Cipalan. batuk Ya, kronis, sakit kasih tenggorokan, pisan. seakan-akan terjadi pembesaran pada benjolan, telinga yang sakit atau berdengung, benjolan di leher, penurunan berat badan. Lanjut. Kanker ini tumbuh berkembang di tenggorokan. Kanker ini berasal dari sel-sel yang secara tidak terkendali berlipat ganda. Jumlahnya kanker ini juga dapat mempengaruhi bagian tulang rawan yang disebut epiglotis yang berfungsi sebagai penutup tenggorokan. Sel-sel tenggorokan mengalami mutasi genetik yang sel-sel yang menyebabkan kanker. Sel-sel yang tumbuh tidak terkendali dan terus hidup setelah sel-sel sehat mati. Pertumbuhan kanker ke dalam kelenjar dan organ lain melalui jalur limfogen dan hematogen dikenal sebagai metasis. Pembentukan metasis secara klinis merupakan karakteristik terpenting dari pertumbuhan kanker karena metasis ini biasanya tidak dapat ditangani dan sangat menentukan prognosis kanker. Lanjut. Berikutnya Pathways, lanjut. Asuhan keperawatan yang pertama adalah pengkajian identitas diri klien, TNM, umurnya 52 tahun, agamanya Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhirnya SD, tanggal masuk rumah sakit 10 Oktober 2024, alamat Mandi Raja Simbang. Riwayat kesehatan klien, keluhan utamanya saat dilakukan pengajian pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 2, keadaan kompres mestis, pasien mengeluh katal-katal dan sakit pada area leher, seperti ditusuk-tusuk sewaktu bergerak dengan skala nyeri 6, badan terasa lemas dan mual, pusing, keliangan, dan pasien mengatakan kurang percaya diri karena ada benjolan di bagian lehernya. Lanjut. Pola Gordon, pola presesi kesehatan, pasien mengatakan apabila ke fasilitas kesehatan, pasien datang ke RSUD Margono. Pola nutrisinya, pasien mengatakan mual dan tidak nafsu makan, pasien hanya setengah porsi tampak dipaksakan. Pola eliminasinya lancar, pola aktivitasnya dibantu keluarganya, pola istirahat tidurnya cukup, pola prestasi kognitifnya pasien mengatakan masih bisa berhitung dan membaca, pola prestasi dan konsep diri pasien mengatakan mengerti dan memahami sakitnya, pasien sedikit tahu tentang keadaan sakitnya, pola coping dan toleransi stres, pasien mengatakan dirinya berusaha sabar, pasien berusaha menerima keadaannya, pola nilai dan keyakinan, pasien mengatakan beragama Islam, pasien menyebut nama Allah. Lanjut. Berikut pemeriksaan fisiknya, kesadaran umumnya, koma mestis, lalu ada pemeriksaan penunjang, ada terapi yang diberikan, ada Paxlitexel, Ciplastin, Maxo 4, KCL5, NS 500, 5FU, premedikasi injeksi, ada Ondan, ada Ranitidin, ada Dexa, ada Dipen. Lanjut. Analisa data, yang pertama, data fokus, pasien mengatakan saat pergerakan dipegang di area leher skala 6 muncul ketika sedang bergerak, DO-nya pasien tampak menahan nyeri ketika banyak bergerak, problemnya nyeri kronis, etiologinya inflasi tumor. Yang kedua ada DS-nya, pasien mengatakan malu karena terdapat benjolan di leher, DO-nya pasien tampak kurang percaya diri, problemnya gangguan citra tubuh, etiologinya perubahan struktur bentuk tubuh. Lalu yang ketiga ada pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien hanya makan setengah porsi, problemnya defisit nutrisi, etiologinya faktor psikologis. Yang keempat ada pasien mengatakan mual muntah, pasien terlihat mual, problemnya nausea, etiologinya efek agen farmakologis. Lanjut. 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 Implementasi. Implementasi hari pertama. Implementasi keperawatan,
Yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor. Implementasi keperawatannya mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping penggunaan analgetik, memberikan penjelasan farmakologis untuk memonitor rasa nyeri, melakukan Ya, kamu kolaborasi tombol. pemberian analgetik. Yang kedua ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk. Implementasinya ada mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangannya, mengidentifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial, memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, mendiskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri, lalu mendiskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh, lalu mendiskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh. Lanjut. Lalu ada defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Implementasinya ada monitor asupan makanan, ada monitor berat badan. Lalu ada nausea berhubungan efek agen farmakologis, monitor mual. Lanjut evaluasi, Mbak. Evaluasi hari pertama. Nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor. S-nya pasien mengatakan masih nyeri, P-nya saat pergerakan, Q-nya menusuk area leher, skalanya 6, T-nya muncul ketika sedang bergerak. O-nya pasien tampak menahan nyeri ketika bergerak, KU-nya lemah, tekanan darahnya 123/73, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 19, suhunya 36,8. Nyeri kronis membaik, indikatornya keluhan nyeri, awal 3, target 5, akhir 3, meringis awalnya 3, targetnya 5, akhirnya 3, gelisah awal 3, target 5, akhir 3, kesulitan tidur awal 5, target awal 3, target 5, akhir 3. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Lalu nyeri kronis, Bu. Lalu lanjut, Mbak. Evaluasi. Lalu ada sebelumnya, Mbak. Ada defisit nutrisi berhubungan faktor psikologis, pasien mengatakan tidak nafsu makan, keluarga pasien mengatakan pasien sudah mau makan lebih banyak, tapi sedikit, O-nya pasien tampak lemas, pasien hanya makan setengah porsi lebih banyak dari kemarin, hanya status nutrisi membaik, indikatornya porsi makan yang dihabiskan, awalnya 3, targetnya 5, akhirnya 4, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Lalu ada nausea berhubungan efek agen farmakologis, S-nya pasien mengatakan masih merasa mual, namun sudah berkurang. Dari kemarin O-nya pasien tampak lemas, KO-nya lemah, tekanan darahnya 123/79, nadinya 88, A-nya tingkat nausea menurun, perasaan ingin muntah awalnya 3, targetnya 5, akhir 3. Lanjut. Komplikasinya yang dialami pasien dengan CA coli dihubungkan dengan penanganan dan berulang penyakit, efek-efek umum yang merugikan berkaitan dengan kemoterapi meliputi alopecia, mual muntah, supresi, sumsum tulang, stomatis, dan gangguan gastrointestinal. Infeksi adalah komplikasi potensial yang paling serius yang mungkin dapat menyebabkan shock, sepsis, efek jangka panjang dari kemoterapi meliputi kemandulan, kardiotoksik, fibrosis pulmonal, dan gangguan sistem organ. Efek samping terapi radiasi dihubungkan dengan area yang diobati. Prognosisnya yang pertama prognosis baik, deteksi dini stadium awal, peluang kesembuhan tinggi jika kanker ditemukan pada tahap awal. Yang kedua adalah respon baik terhadap terapi, pengobatan efektif meningkatkan prognosis. Yang ketiga tidak ada metastasis, kanker belum menyebar ke organ lain atau kelenjar getah bening. Yang keempat ada kondisi kesehatan baik, pasien sehat secara umum tanpa penyakit penyerta. Prognosis buruknya stadium lanjut, kanker sudah menyebar atau memasuki tahap akhir. Yang kedua ada metastasis penyebaran ke organ lain seperti paru-paru atau hati. Yang ketiga ada respon buruk terhadap terapi, kanker tidak merespon pengobatan atau terjadi kekambuhan. Yang keempat ada kondisi kesehatan buruk, adanya penyakit penyerta atau kondisi kesehatan yang lemah. Lanjut.
Pertanyaan, CA kulit berukuran kurang dari 2 cm dan hanya menyerang jaringan tempat tenggorokan adalah tahap kanker stadium? Jawabannya A, yaitu stadium 1. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya di sini saya mempresentasikan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan CA Mamai di ruang Wijaya Kusuma. Lanjut, Pak. Definisi, kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang paling banyak menyerang wanita. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya pembelahan sel-sel tubuh secara tidak teratur sehingga pertumbuhan sel tidak dapat dikendalikan dan akan tumbuh menjadi benjolan tumor atau kanker. Etiologi yang pertama, wanita risiko tinggi daripada pria. Usia risiko tertinggi pada usia di atas 30 tahun. Riwayat keluarga, ada riwayat keluarga kanker payudara pada ibu atau saudara perempuan. Riwayat reproduksi melahirkan anak pertama di atas 30 tahun menggunakan alat kontrasepsi oral yang lama, penggunaan terapi estrogen, terapi radiasi, terpapar dari lingkungan yang terpapar karsinogen, lifestyle, diet lemak tinggi, mengkonsumsi alkohol, minum 2 kali sehari, obesitas, trauma payudara, status sosial ekonomi tinggi, dan merokok. Berikut anatomi dan fisiologi pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada laboratorium, meliputi morfologi sel darah, laju endak darah, tes palpatasi, tes tumor marker atau karsinoembryonic antigen atau CEA dalam serum atau plasma, pemeriksaan sitologik, pelaksanaan CA mama yang pertama farmakologis, antara psikis seperti doxorubicin atau adriamycin dan epirubicin. Yang kedua non farmakologis ada pembedahan, terapi sistemik, kemoterapi, terapi hormonal, terapi target, dan radioterapi. Berikut pathways, yaitu ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ada nyeri, kecemasan, gangguan mobilitas fisik, risiko infeksi, gangguan integritas jaringan, gangguan pola nafas.
Pengajian, nama Nyonya R, agama Islam, pendidikan SD, status pernikahan menikah, alamat Cirebon, masuk RS tanggal 13 Oktober 2024, tanggal pengajian 14 Oktober 2024. Kasus pasien bedah onkologi dari IGD datang pada tanggal 13 Oktober 2024 dan CA Mamai. Pasien mengatakan nyeri hilang timbul di bagian dada seperti ditusuk-tusuk saat bergerak, skala nyeri 6, badan lemas, mudah lelah dan pusing, sesak nafas sejak 1 minggu lalu, sesak memburu kalau berbaring, terkadang batuk, pasien mengeluh lengan kiri bengkak, pengajian tanggal 14 Oktober 2024. Diagnosa keperawatan yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan penyakit, yang kedua pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, yang ketiga gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Perkembangan penyakit setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun. Intervensi manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Rasional untuk mengetahui lokasi nyeri. Selanjutnya, berkolaborasi dengan dokter tentang obat yang diberikan, dosis, dan jenis analgesik. Lanjut, Pak. Yang kedua, diagnosa pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat pola napas menurun. Intervensi manajemen jalan napas, observasi, monitor pola napas, monitor bunyi napas, monitor sputum, berikan minum hangat, anjurkan asupan cairan, mengajarkan batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator, rasional memonitor pola napas, memonitor bunyi napas, memonitor adanya sekutu, memposisikan semifolot. Lanjut. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan mobilisasi fisik meningkat. Nyeri meningkat, ROM meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun. Intervensi dukungan mobilisasi fisik, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik, identifikasi toleransi fisik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien, edukasi menjelaskan prosedur mobilisasi. Rasional mengidentifikasi adanya nyeri, memonitor frekuensi jantung, memonitor frekuensi tekanan darah, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, melibatkan keluarga untuk membantu pasien. Lanjut. Implementasi hari pertama untuk mengetahui lokasi nyeri, untuk mengetahui skala nyeri 6, mengidentifikasi faktor nyeri, memberikan teknik napas dalam, mengontrol lingkungan yang nyaman, memfasilitasi istirahat tidur, menjelaskan penyebab nyeri, menjelaskan cara mengurangi rasa nyeri, menganjurkan menggunakan analgetik. Evaluasi pasien mengatakan terdapat luka di payudara sebelah kanan, terasa nyeri saat beraktivitas, nyeri di payudara kanan,
seperti ditusuk-tusuk payudara sebelah kanan, skala 6. Pasien tampak terdapat benjolan di payudara, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Hari kedua, prognosis. Hari ketiga, untuk mengetahui lokasi nyeri, mengetahui skala nyeri, mengidentifikasi faktor nyeri, pemberian teknik napas dalam, mengontrol lingkungan yang aman. Evaluasi, pasien mengatakan lukanya masih terasa nyeri dan sedikit memar. Pasien tampak meringis, tekanan darah 133/64, nadi 89 kali per menit, suhu 36 derajat, RR 21 kali per menit, SPO 94, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Prognosis kanker payudara juga dipengaruhi subtipe molekularnya. Yang pertama adalah luminal A, prognosis baik dengan tingkat frekuensi terendah. Luminal B, prognosis cukup baik dengan tingkat frekuensi lebih sering dibandingkan subtipe luminal A. Meskipun begitu, rekurensi tipe ini dapat muncul bahkan setelah 10 tahun. HER2 positif, prognosis umumnya buruk dan memiliki risiko tinggi lokal dan regional. Tidak hanya kurang responsif terhadap terapi antibodi monoklonal, resistensi juga muncul pada kebanyakan pasien. Prognosis buruk dengan tingkat rekurensi lokal dan regional yang tinggi, subtipe ini tidak responsif terhadap terapi hormon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.